Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peran literasi teknologi dan inovasi digital dalam pembelajaran IPS di era AI. Adapun nantinya beberapa poin yang akan saya jelaskan dan salah satunya yaitu definisi dan jenis alat pendidikan. Jadi, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik atau seorang guru untuk membantu proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Alat pendidikan ini berfungsi sebagai perantara antara guru dan peserta didik agar materi pelajaran lebih mudah dipahami. Adapun jenis dan contohnya yaitu poin pertama adalah alat pendidikan tradisional seperti papan tulis, kapur, spidol, buku teks, dan peta dinding yang sering kita gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian adapun alat pendidikan modern seperti laptop, tablet, dan proyektor di mana laptop dan tablet dan proyektor ini kita gunakan dalam kelas perkuliahan. Kemudian smartboard, papan tulis digital interaktif. Kemudian ada aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Kahoot, Quizzes. Dan terakhir ada virtual reality atau VR untuk simulasi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu fungsi dan manfaat alat pembelajaran IPS. Adapun fungsinya yaitu membantu guru menyampaikan konsep abstrak menjadi konkret. Kemudian meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis terhadap fenomena sosial. Adapun manfaatnya yaitu dengan alat bantu misalnya seperti peta digital, video, sejarah, dan simulasi ekonomi, siswa lebih mudah memahami konsep, waktu, ruangan, dan hubungan sosial. Alat pembelajaran IPS juga dapat menghubungkan teori dengan kehidupan nyata, misalnya melalui data sosial dari media digital. Nah, adapun pada poin yang ketiga yaitu media pembelajaran berbasis informasi dan komunikasi atau ICT. Salah satunya yaitu video interaktif. Misalnya video dokumenter interaktif tentang keragaman budaya Indonesia yang memungkinkan siswa memilih daerah yang ingin dieksplorasi. Kemudian adapun aplikasi pembelajaran. Contohnya Google Classroom, Kahoot, Quizzes, Edmodo, Duolingo, dan lain sebagainya untuk berbahasa. Kemudian ada e-learning platform seperti Moodle, Ruang Guru, Zenius, Edling, atau kelas pintar yang memungkinkan belajar jarak jauh dengan materi digital, forum diskusi, dan evaluasi online. Nah, pada poin keempat ada Internet of Things atau IoT dalam pendidikan. Adapun contoh penerapan IoT dalam pendidikan yaitu Smart Classroom, di mana ruang kelas dilengkapi perangkat otomatis seperti pencahayaan dan pendingin ruangan yang disesuaikan dengan jumlah siswa atau waktu pembelajaran. Kemudian ada sensor kehadiran menggunakan RFID atau Face Recognition untuk mendeteksi kehadiran siswa secara otomatis. Kemudian selanjutnya ada perangkat digital interaktif seperti tablet atau papan digital yang terhubung ke jaringan sekolah sehingga memungkinkan kolaborasi waktu nyata. Kemudian ada Smart Library di mana sistem peminjaman buku otomatis dan pelacakan koleksi melalui RFID. Kemudian adapun poin yang kelima yaitu evaluasi efektivitas dan keamanan alat atau media digital. Adapun cara menilai efektivitasnya di mana kesesuaian tujuan pembelajaran. Jadi, apakah alat membantu mencapai kompetensi yang diharapkan atau malah sebaliknya. Kemudian keterlibatan siswa. Jadi, seberapa aktif siswa ini menggunakan media tersebut. Kemudian memudahkan penggunaan.
atau user friendly, di mana tidak menyulitkan guru maupun siswa dalam pengaplikasiannya. Kemudian, dampak hasil belajar di mana terukur melalui peningkatan nilai atau memahami siswa. Adapun pentingnya keamanan cyber safety, di mana menjaga privasi data siswa dan guru seperti nama, alamat, hasil belajar, dan foto. Kemudian menghindari penyalahgunaan data dan peretasan akun. Kemudian mendidik siswa agar bijak dan aman dalam berinternet, misalnya tidak membagikan data pribadi. Yang terakhir atau poin yang keenam yaitu definisi literasi digital dan kecerdasan buatan atau AI, yaitu di mana kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat, dan mengomunikasikan informasi melalui teknologi digital secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Adapun contohnya yaitu memverifikasi informasi sebelum membagikannya, kemudian memahami jejak digital, kemudian menggunakan sumber belajar online dengan bijak. Selanjutnya, ada kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan. AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk menganalisis data, memberi rekomendasi, dan membantu pengambilan keputusan. Adapun peran AI dalam pembelajaran di mana menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa, seperti contohnya ChatGPT, Duolingo, dan Gemini AI. Adapun evaluasi otomatis di mana menilai hasil tes dan memberikan umpan balik cepat. Selanjutnya, asisten virtual pendidikan di mana membantu guru menyiapkan materi dan administrasi dan menganalisis data belajar serta mendeteksi kesulitan belajar siswa untuk intervensi dini.